Shalom Love Church Family. Berjumpa kembali kita di hari Minggu ini. Kita boleh beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, katakan ke sebelah kiri, kanan, depan, belakangmu, ke sekitarmu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami masih boleh berdiri di tempat kami masing-masing, boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Dimanapun Tuhan kami berada saat ini, kuasa-Mu tetap sama. Engkau yang melawat kami satu persatu Bapa. Sucikan dan kuduskan kami, biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebab hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Mari menari bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian dari hatimu, kerinduan hatimu. Mari tinggikan nama Tuhan. Dialah juru selamat kita. Sempurna hanya Kau layak.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Jangan pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom saudara-saudara sekalian, Jemaat Love Church Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan saya percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada kita yang terbaik untuk kita nikmati dari mana sorgawinya dan juga hadirat yang sudah kita rasakan dalam penyembahan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Markus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 13. Dan saya beri judul firman ini adalah Kenali Padang Gurun Anda. Mari kita baca firman Tuhan ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga,
Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa pada saat ini untuk firman kebenaran-Mu, dan aku mengucap syukur untuk Roh Kudus yang akan mencerahkan kepada kami kebenaran firman yang akan membuat kami yakin dan percaya akan keberadaan kami dan keberadaan Engkau dan rencana-Mu dalam kehidupan kami dan jemaat-Mu. Dan aku berdoa Tuhan pada saat ini agar firman yang tertulis ini menuntun kami kepada firman yang hidup, yaitu Kristus Yesus Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Mari Roh Kudus, terima kasih untuk Engkau yang mengajarkan kepada kami kebenaran yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, bila kita mendengar kata padang gurun, desert, apa yang akan ada langsung di dalam benak kita? Kesan seperti apa yang ada di dalam benak kita? Oh, pasti kering, panas. Saudara yang mungkin pernah ke daerah Afrika atau padang gurun yang ada di Palestina, ya itu bisa 40 sampai 50 derajat. Tapi kalau malam begitu dingin amplitudonya. Jadi kering, ekstrim, panas, dingin, gelap, susah, menyeramkan, dan bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi kita. Karena bisa saja orang yang di sana mereka kehabisan persediaan, mereka dehidrasi, dan bisa langsung meninggal. Tempat yang mematikan, tempat yang penuh dengan kesepian, kesendirian. Dan ini adalah pandangan yang wajar dan juga pandangan dari kebanyakan budaya yang ada di sekitar bangsa Israel pada waktu itu, baik di Perjanjian Lama, di budaya Timur Dekat kuno, atau bahkan di sekitar Palestina di mana Yesus tumbuh pada pelayanannya di dunia ini. Apapun itu saudara, mereka selalu melihat padang gurun ini sebagai tempat pembuangan. Kita tahu bahwa ketika Musa membunuh orang Mesir yang menyakiti, yaitu mandor yang menyakiti orang Israel, dia kemudian lari ketakutan dan dia pergi ke padang gurun. Dia sebagai tempat pelarian, tempat seperti merasa gagal, tempat di mana kita mungkin sudah dilupakan orang. Atau sekalian kita merasa, that's it, this is the end, saya selesai saja. Nah saudara-saudara, ini juga bahkan diyakini baik bagi orang Israel maupun bangsa-bangsa sekitar bahwa padang gurun juga adalah tempat roh-roh jahat, neraka, tempat kematian. Tetapi dalam pembacaan kita pada hari ini, kita akan melihat ada perspektif, pandangan yang baru tentang padang gurun itu. Kalau di dalam Perjanjian Lama saya katakan tadi bahwa padang gurun yang dialami oleh bangsa Israel itu seperti sebuah karantina. 40 tahun mereka ada di satu tempat, di satu lingkungan di padang gurun, baik dari mulai Negev sampai ke Moab, dan di situ mereka tinggal dengan keterbatasan. Dikatakan bahwa mana itu cukup untuk 1 hari, kecuali mana pada hari Sabat, dan kemudian juga mereka makan datang benar-benar dari kemurahan Tuhan. Air sangat terbatas, mereka hampir terjadi pemberontakan karena air yang kurang. Ada begitu banyak. Tetapi juga di situ kita melihat bahwa seakan-akan ini satu keadaan penghakiman karena mereka tinggal di sana oleh karena ketidaktaatan pemimpinnya terhadap janji Tuhan, sehingga mereka harus dihukum Tuhan tinggal di padang gurun. Ini merasa seperti sebuah penghakiman, seperti tempat orang mengalami konsekuensi dosa mereka. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa padang gurun adalah tempat persiapan umat Tuhan, di mana mereka yang keluar dari Mesir, walaupun mereka keluar sebagai orang merdeka, sebagai tentara, tetapi mereka belum memiliki pengalaman perang, sehingga Tuhan mempersiapkan mereka di padang gurun untuk mendapatkan apa yang harus mereka peroleh
pada waktu nanti mereka sudah siap untuk menerima janji tanah warisan yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Ini saudara, perspektif yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita melihat di sini bahwa apakah itu karena konsekuensi ataukah itu karena sebuah persiapan dari generasi yang Tuhan akan bangkitkan, tetapi padang gurun memiliki kesamaan juga. Kita akan melihat nanti kesamaan apa yang ada. Dan yang pasti, ini yang pasti saudara-saudara, bahwa padang gurun adalah tempat yang Tuhan sendiri rancang kepada umatnya atau kepada hambanya. Padang gurun selalu di balik itu ada Tuhan yang menyiapkan pengalaman atau penugasan kepada hambanya atau kepada umatnya. Nah, kita akan lihat di dalam teks ini sendiri dua perspektif baru itu. Yang pertama, padang gurun sebagai panggung pelayanan. Wow, bagaimana mungkin padang gurun sebagai panggung pelayanan? Yang kedua, padang gurun sebagai tempat persiapan, tempat penggemblengan lebih tepat, saudara. Nah, kita melihat yang pertama, padang gurun sebagai panggung pelayanan. Dalam ayat yang pertama sampai keempat dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Kalau orang tampil itu harusnya tampil di bait suci, di Yerusalem, di kota yang besar atau tempat pusat penyembahan. Ini tampil di padang gurun. Tiba-tiba dia menjadi sangat viral, tetapi viral di tempat yang begitu sepi. Sebuah kontradiksi. Tetapi justru itu yang Tuhan pakai. Di padang gurun, Tuhan membangkitkan seseorang. Dikatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Ini adalah kehendak Allah. Tuhan memberikan penugasan kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan menjadikan dia sebagai perintis, sebagai forerunner, sebagai pelopor. Dan kemudian dia juga memberikan berita, dia memberikan firman kepada Yohanes Pembaptis untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Dia membawa berita kelepasan, dia membawa berita pembaharuan, dia menyuarakan berita pertobatan dan pendamaian kepada Tuhan, kepada Yahweh pada saat itu. Oh, padang gurun menjadikan dia sangat terkenal. Dikatakan bahwa dia dipakai luar biasa di sana, dia berkhotbah. Dia membuat orang-orang tertarik dan kemudian mau bertobat. Dan lebih hebat lagi dikatakan bahwa orang-orang ini datang dari seluruh Yerusalem. Oh, saudara-saudara, ini luar biasa. Datang dari seluruh penjuru. Dari Yudea, kita tahu berarti Yudea berarti dari utara. Kan ini padang gurun di mana Yohanes Pembaptis ini di selatan, di dekat Yeriko. Di dekat Sungai Yordan. Dan dari utara turun ke bawah. Wow. Saudara, ini perjalanan minimal perjalanan bisa 7 hari ke 10 hari. Orang-orang datang. Orang-orang berbondong-bondong pergi ke padang gurun, di mana kita tahu bahwa di sana tempat juga tidak ada persediaan, tidak ada makanan yang cukup. Tetapi orang datang karena Tuhan menetapkan Yohanes Pembaptis dari tempat itu menyuarakan persiapan jalan untuk Mesias. Para ahli biblika memperkirakan bahwa jumlah orang-orang yang dilayani oleh Yohanes Pembaptis selama pelayanannya di padang gurun berkisar 300.000 orang. Ingat, pada waktu itu 2000 tahun yang lalu 300.000 itu banyak. Itu besar. Itu masif, saudara. Dan dia terkenal ke seluruh dunia. Di seluruh penjuru Palestina, orang mengenal siapa Yohanes Pembaptis.
Bahkan imam-imam datang dari Yerusalem. Orang-orang Farisi datang. Ini bukan cuma orang berdosa. Para pemuka agama datang. Luar biasa sekali. Sungguh satu pelayanan yang hebat. Dan bagaimana orang sadar bahwa ini satu pelayanan yang begitu menggetarkan. Begitu membawa perubahan hidup mereka. Karena berita Yohanes Pembaptis itu adalah berita nubuatan Yesaya. Tetapi juga penampilan Yohanes Pembaptis adalah penampilan yang mengingatkan mereka akan Nabi Elia. Nah, kalau kita sedikit menarik latar belakang secara historis, dari pelayanan Yohanes Pembaptis ini, saudara-saudara, belum ada suara Tuhan. Terakhir itu adalah Nabi Maleaki yang menyuarakan akan datangnya nanti Mesias. Tetapi ketika dicirikan, itu kelihatannya cirinya justru adalah ciri dari Elia. Ciri dari yang kemudian orang lihat di dalam Yohanes Pembaptis. Pakaiannya dari bulu onta, makanannya adalah makanan dari ulat yang tidak najis, belalang, saudara. Dan ini sesuatu yang orang bilang, wow, Elia datang. Dan kita tahu bahwa Elia tidak mati, dia diangkat ke sorga. Jadi orang berpikir inilah waktu pembebasan itu terjadi. Tetapi sekali lagi, Yohanes tahu dia bukan Mesias. Yohanes sadar siapa dirinya. Dia memiliki identitas yang kuat sekali. Siapa dirinya. Dan kemudian dia menyuarakan. Sehingga ketika dia berbicara tentang Mesias, dia mengatakan, untuk aku membungkuk pun, untuk aku membuka tali kasut pun, aku tidak layak. Saudara-saudara, ini artinya adalah satu ekspresi, saya sebagai hambanya saja pun tidak layak. Karena membungkuk dan membuka tali sepatu itu, tali kasut, itu hanya dilakukan oleh para budak. Untuk jadi budaknya Mesias pun aku tidak layak. Wow. Ini orang hebat. Ini orang terkenal. Ini orang yang lagi viral. Tapi dia tetap menyadari siapa dia. Nah, saudara-saudara, ini orang yang mampu menggerakkan massa, meresponi panggilan Tuhan. Mempersiapkan jalan kedatangan bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa melihat saat ini ada di antara kita yang tahu dan melihat di mana ketika masa pandemik ini, ketika masa kesulitan, baik secara ekonomi, baik secara emosional, baik secara kesehatan, baik secara finansial, politik, tidak mudah. Justru Tuhan memunculkan orang-orang yang kemudian bisa menjadi suara, bisa kemudian orang melihat panggilannya, lalu kemudian orang mulai berbondong-bondong mengerti kebenaran Allah. Saudara-saudara, ada tempat bagi orang-orang ini di padang gurun. Padang gurun bagi mereka dijadikan Tuhan sebagai platform, tempat di mana mereka menyuarakan. Saudara, di masa-masa sulit seperti waktu Spurgeon muncul menjadi begitu kuat Charles Spurgeon itu ketika terjadi wabah kolera di London. Dan disitulah kemudian berita firman itu membuat orang-orang sadar, dan akhirnya setelah itu jumlah orang yang bertobat lebih banyak daripada sebelumnya. Kita bisa melihat masa sulit seperti abad ke-16, Tuhan mengangkat Martin Luther untuk berbicara di tengah kesulitan, di tengah wabah yang kita kenal sebagai Black Death atau wabah pes dunia yang membunuh hampir sekitar sepertiga penduduk dunia pada waktu itu. Tuhan memanggil orang-orang seperti ini. Hebat dan luar biasa. Pelayanan yang membicarakan akan berita pendamaian, berita Kristus, berita pemulihan dan pertobatan. Ada orang-orang sepanjang pandemi ini justru pengusaha yang diberkati, melimpah. Oh, dipromosikan luar biasa. Sampai pada tingkat yang kelihatannya tidak mungkin. Oh, ada kontrak-kontrak yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang orang pikir, dari mana bisa?
Tetapi itu yang terjadi. Bahwa padang gurun, masa sulit, masa kekurangan, justru menjadi panggung yang Tuhan siapkan kepada mereka. Dan yang kedua, ini justru sepertinya bertolak belakang. Karena kemudian dikatakan bahwa di situ Yesus datang juga ke padang gurun, dan kemudian dia menerima pelayanan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengenali dia sebagai anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Lalu kemudian Yesus turun ke air, memberi diri dibaptis, dan setelah keluar dari air, itu ekspresinya dikatakan bahwa dia ditenggelam, lalu kemudian dia keluar, muncul dari dalam air. Ya, kepalanya semuanya basah lalu muncul dalam air, dan kemudian dia melihat Roh Kudus turun dalam hidupnya. Dan segera sesudah itu, wow, dikatakan bahwa segera sesudah itu Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Ini sesuatu yang menarik karena dikatakan bahwa pada waktu saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kemudian terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Nah saudara-saudara, coba bayangkan ini. Yesus mendengar khotbah hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa, Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian dia mengatakan, lakukanlah sebagaimana yang harus dilakukan menurut hukum Taurat. Dan dia lakukan. Dan dia turun ke air. Dia nggak bersalah. Dia nggak perlu harus dibaptis. Dia nggak berdosa. Tapi dia karena lakukanlah itu sebagai teladan. Dan dia lakukan. Dan kemudian sorga terbuka. Orang mengalami open heaven. Wow, ini saudara lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Di situ Yesus pengalamannya saja sudah melihat sorga terbuka dan terjadilah sebuah deklarasi dari sorga, sebuah pernyataan perkenaan Allah kepada Yesus. Inilah anak yang kukasihi. Engkaulah anak yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Ada sebuah deklarasi dari sorga langsung. Dan kemudian Roh Kudus turun. Keberadaan Allah Roh Kudus menyertai Yesus. Di sini Tritunggal yang kudus itu dinyatakan. Ada suara dari sorga, ada Roh Kudus, ada firman anak. Firman yang hidup, yaitu Yesus pada saat itu. Open heaven. Ingat ya, open heaven. Wow, ini sebuah pengalaman yang lebih spektakuler. Harusnya orang langsung mengatakan, wow ini lebih viral, ini lebih fenomenal daripada Yohanes Pembaptis. Tapi justru kebaliknya. Dikatakan, segera sesudah pengalaman sorga terbuka itu, Roh memimpin dia. Ini kata segera ini seperti dilemparkan di saudara. Saya nggak tahu apakah seperti satu teletransporter atau seperti Filipus yang diterbangkan oleh Roh Kudus mengejar kereta sida-sida Ethiopia dalam perjalanannya ke Gaza. Saya nggak tahu, tetapi yang pasti dari momen ini langsung ke padang belantara. Itu saudara, kalau dari Sungai Yordan ke padang pencobaan itu, padang belantara pencobaan itu cukup jauh. Itu dari bawah kita mesti naik gunung lagi. Kalau saudara yang ke Israel, saudara tahu dari Yeriko, ini Yeriko naik lagi ke atas kan. Dari situ baru ada padang belantara tempat Yesus dicobai. Dan ini di bawah, Yordan di bawah. Jadi memerlukan satu upaya dari Allah sendiri melakukan ini. Dan Markus menulis sekarang segera sesudah itu. Ini seketika. Ini luar biasa. Saudara-saudara, kita bisa melihat ide siapa untuk membawa Yesus ke padang gurun? Ide Roh Kudus. Ide Allah sendiri. Lalu di sana apa yang terjadi? Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. 40 hari, bukan di hotel, saudara. Padang gurun. Kita tahu tadi, di padang gurun apa yang terjadi? Kekurangan,
kelaparan, bahaya. Oh, di situ ada binatang-binatang buas. Dan saudara, dicobai oleh iblis. Waduh, ini setan utama ini, aktor kerajaan kegelapan utama, pemimpinnya yang hadir di sana pada saat itu. Tujuannya sama, menggoda, mencobai, menjatuhkan Yesus. Dia ada di sana di antara binatang-binatang liar. Kalau 1 hari mungkin sama binatang liar dia mungkin masih selamat. 2 hari, 3 hari, 4 hari mungkin binatang liar udah kelaparan dan menjadikan melihat Yesus seperti makanan empuk. Tapi coba kita lihat bahwa ini mengingatkan kita akan kisah Daniel, di mana binatang liar tidak berani menyentuh sedikit pun. Nah, saudara-saudara, apa tujuannya? Dikatakan tujuannya dicobai. Tujuannya dicobai. Memang itu tujuannya. Ada kekurangan, ada kelaparan, ada ancaman maut, ancaman jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah. Oh, macam-macam. Tapi di situ kita melihat padang gurun dirancang oleh Tuhan, mempersiapkan, menggembleng Yesus untuk siap memenuhi apa yang dikhotbahkan oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita melihat di sini bahwa di situ terakhir Yesus dicatat oleh Markus bahwa Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Kita tahu setelah 40 hari Yesus berhadapan dengan iblis. Iblis menggoda dia dengan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti karena dia sudah lapar. Yesus manusia pada waktu itu, dia lapar. Dan dia digoda untuk itu. Tetapi Yesus menolak dan mengatakan manusia tidak hidup dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi goda untuk menjatuhkan diri ke dalam bait suci. Dari bubungan tuh lantai kira-kira 45 meter. Suruh jatuh. Dan Yesus mengatakan tidak. Dan bahkan ditawari seluruh kemewahan dunia. Dan dia katakan tidak. Kamu harus sembah saya, bukan saya yang menyembah kamu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa apakah kita ada di padang gurun di mana menjadi panggung Tuhan mempromosikan kita, memberkati kita berlimpah-limpah, atau di padang gurun kita mengalami bertubi-tubi persoalan, kesulitan, kesakitan, ancaman maut sekalipun, kekurangan. Tetapi ingat, Tuhan ada di balik semua itu. Ini adalah assignment, penugasan Tuhan. Dan kita melihat ada kesamaan dari Yohanes Pembaptis dan Yesus. Pertama, mereka sama-sama ditugaskan oleh Allah. Yohanes Pembaptis ditugaskan oleh Allah untuk menyerukan berita tentang Mesias dan mempersiapkan umat Tuhan agar mereka juga mempersiapkan jalan untuk datangnya Mesias. Yesus dilarikan oleh Roh Kudus, dipersiapkan untuk dia menjadi contoh, menjadi prototipe, menang di padang gurun. Orang langsung mengingat, karena ketika Yesus menghadapi iblis, dia mengutip semua firman dari kitab Ulangan. Di mana di situ bangsa Israel dididik untuk mereka mendengar firman untuk mereka bisa menang nanti di tanah Kanaan. Diajarkan, ini loh yang kamu harus dengar firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kalau orang Israel gagal menggenapi itu di padang belantara dan kemudian mereka gagal di tanah Kanaan, karena kemudian kita tahu setelah Yosua maka bangsa Israel masuk dalam proses penyesatan di mana mereka hidup seperti bangsa-bangsa ada di tanah Kanaan. Mereka melupakan perjanjian dengan Allah. Sehingga akhirnya kemerosotan terjadi dan ujungnya mereka harus dibuang. Tetapi Yesus memperlihatkan bahwa dia adalah Israel sejati dan dia menang dengan firman yang ada. Kesamaannya, mereka ditugaskan oleh Allah. Ini adalah kehendak Allah. Yang kedua,
Mereka memiliki firman. Mereka tidak sekedar datang ke sana lalu kemudian tes kemampuan hanya semata-mata kemampuan fisik, tidak. Tetapi mereka memiliki firman, baik mempertahankan diri maupun untuk menyerang lawan. Menjadi berita. Karena Yesus bukan hanya pemberita Injil, tapi dia adalah berita Injil itu sendiri, saudara. Dan itulah yang Yesus siapkan di padang gurun. Penugasan dari Allah, ada firman, lalu kemudian mereka sadar akan identitas mereka. Karena Yohanes Pembaptis menyadari sekalipun dia sedang dipromosikan Tuhan, memiliki platform yang hebat, tetapi dia sadar, dia hanya pelopor, dia hanya pembuka jalan, dia hanya suara yang mengatakan ada orang yang akan datang, persiapkan jalan kepada dia. Tetapi Yesus sadar dialah Mesias itu. Jadi Yohanes Pembaptis sadar akan identitasnya. Membungkuk pun aku tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia sadar akan siapa dirinya. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba. Dia bukan Mesias. Orang mungkin melihat dia Mesias, tapi dia harus dengan sadar menolak. I'm not Messiah. Seringkali ini sulit, saudara, kalau kita lagi dipromosikan Tuhan. Sulit untuk kita mengatakan bahwa bukan. Kita maunya apa yang orang lain katakan tentang kita. Tapi justru seringkali itu menghancurkan. Menghancurkan, saudara. What other people say about me. Kalau masih itu yang menjadi pergumulan kita, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai rencana Allah yang sesungguhnya. Kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus dan menurut firman Allah. Yohanes sadar, walaupun dia sedang dipromosikan, dia bahkan tidak sanggup menjadi hamba Mesias. Sedangkan Yesus menerima deklarasi firman, dia adalah anak yang dikasihi dan perkenaan Yahweh ada pada Yesus seutuhnya. Dia sadar akan identitasnya. Ditugaskan oleh Allah. Memiliki firman, pesan, message. Memiliki keyakinan penuh akan identitas. Bersedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Secara seutuhnya, secara all out. Yohanes Pembaptis membaptis dengan panggilannya dia aman. Yesus aman menghadapi satu orang yang namanya iblis itu, saudara. Walaupun tidak terkenal kelihatannya, tapi itu adalah tempat. Seringkali ketika keadaan bertubi-tubi kita mengatakan, aduh Tuhan, kita mulai mendengar godaan iblis. Mungkin Tuhan sudah tidak peduli sama kamu. Mungkin Tuhan tidak jawab doa kamu. Kenapa kamu sebagai orang yang benar bisa dialami seperti ini? Tetapi saudara, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Janji Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, apapun keadaan saudara, apakah engkau sedang dipromosikan Tuhan di masa-masa sulit ini, atau engkau seperti mengalami desakan bertubi-tubi, mengalami serangan-serangan, bahkan ancaman, bahaya maut, sakit penyakit yang kronis, yang berkepanjangan. Tapi ingat bahwa Tuhan ada di balik dan di belakang semua itu. Ada penugasan Allah, ada persiapan Tuhan. Dan mari kita menjadi aman untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita menjadi aman, bersyukur bahwa Tuhan, ini adalah bagian saya. Kalau dia sedang dipromosikan, puji Tuhan. Tapi aku mungkin sedang dipersiapkan, digembleng. Dan waktunya Tuhan akan datang kepada kita. Saudara-saudara, pada hari ini, kenali mana padang gurun saudara. Di masa seperti ini, apakah engkau sedang ada di dalam panggung yang Tuhan siapkan? Atau engkau sedang ada di proses pembentukan, penggemblengan, kesendirian? Tapi taulah bahwa kedua-duanya itu
tetap memiliki rencana yang agung dan besar bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan, Dia membentuk hambanya. Philip Brooks, seorang pengkhotbah, mengatakan bahwa bukan kita mempersiapkan khotbah dengan art dan kemampuan hermeneutika menjadikan khotbah itu hebat dan hidup. Not just preparing the sermon, tapi dikatakan bahwa we are preparing the preacher and delivering the message. Jadi ternyata Tuhan tertarik kepada diri kita. Bukan apa yang akan kita mau sampaikan semata-mata, tapi diri kita ini. Karena ketika Tuhan menemukan manusianya, Tuhan akan memberikan message-nya. Dan Tuhan akan menyediakan alat-alatnya, means-nya, metode-metodenya untuk menghasilkan sebuah kegerakan atau movement. Dan biar pada hari ini, apapun padang gurun saudara sekalian, apapun yang sedang dialami oleh jemaat Love Church, apakah engkau sedang dipromosikan atau engkau sedang dipersiapkan, ketahuilah bahwa Tuhan ada di balik semua ini dan menyediakan kepada kita kekuatan. Yesus disediakan malaikat-malaikat untuk melayani. Yesus selama ada di padang gurun. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Ada penghiburan yang daripada Tuhan. Diberikan kepada kita. Bapak, aku mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau memanggil kami untuk hidup di dalam pengudusan. Dan saya merasakan ini yang Tuhan mengatakan kepada kita jemaat Love Church. Bahwa pada waktu Engkau menyadari, Engkau hidup penuh dengan firman dan berada di dalam kepenuhan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan engkau hidup dalam pengudusan Allah. Engkau tidak mengizinkan dirimu dicemari dengan setiap kepahitan, setiap kekecewaan dalam pengalaman padang gurunmu saat ini. Ketahuilah bahwa engkau akan melihat, aku akan menyatakan diriku. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada engkau, engkau akan melihat bahwa engkau tidak akan sama lagi. Gerejamu tidak akan sama lagi. Pribadi demi pribadi akan mengalami redefinisi kepada Tuhan. Ada satu perubahan definisi yang Tuhan akan berikan kepada engkau. Mungkin pada saat ini even your identity akan Tuhan kalibrasi ulang. Supaya engkau masuk di dalam rencananya yang utuh. Aku mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Bahwa engkau akan memberkati dari mulai Pastor Jifki dan seluruh pastoral team penggembalaan sampai kepada jemaat, para pengerja. Aku berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Love Church ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menyediakan bahkan memenuhi segala kebutuhan dan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam masa-masa sulit ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saat ini marilah kita menuntaskan ibadah kita dan membawa berita ini. Kita bawa kepada banyak orang dan kita memberitakan karya keselamatan Kristus kepada banyak orang. Dan terimalah pernyataan berkat dari Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tangannya ada di kepalamu dan menjaminkan kemenangan dalam hidupmu. Engkau tidak akan menjadi penyebab kesakitan tapi membawa pengharapan kepada banyak orang. Tuhan menghadapkan wajahnya dan menjawab setiap doa permohonan yang kau naikkan dengan doa dan ucapan syukur dengan firman. Dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih pertuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus akan menyediakan kepada engkau pada hari ini penyertaannya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Membawa kita di awan kemuliaannya sampai kepada kerajaan kekalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu.